Sintayong pasang target timnas Indonesia raih poin lawan Jepang dan Arab Saudi dan tidak akan bereksperimen lagi. Jika Bahrain enggan bermain di GBK, Stadion Papua Bangkit bisa jadi opsi. Mari kita tawarkan ke Federasi Bahrain. Ejekan pedas pemain Cina untuk Indonesia. Justin Hubner diragukan bisa tampil lawan Jepang. Ini penjelasan Sintayong. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Untuk menghadapi dua laga ini tentu saja tidak mudah bagi skuad Garuda. Hal ini karena Jepang dan Arab Saudi jauh di atas timnas Indonesia untuk ranking FIFA-nya. Jepang bahkan menempati posisi pertama di Asia, dan tim asuhan Hajime Moriyasu itu saat ini berada di ranking ke-16 dunia. Sedangkan untuk Arab Saudi sendiri saat ini mereka menempati posisi ke-56 FIFA. Melihat dari posisi ini, tentu saja timnas Indonesia akan menghadapi situasi yang sulit karena tim Merah Putih saat ini berada di peringkat ke-129 FIFA. Untuk itu bisa jadi mereka datang ke Indonesia dengan motivasi tinggi ingin mengalahkan skuad Garuda. Sementara untuk lawan Jepang tentu tidak akan menjadi pertandingan yang mudah. Tim berjulukan Samurai Biru itu tak bisa dianggap remeh karena mereka merupakan salah satu tim Asia terbaik saat ini. Bahkan Wataru Endo dan kawan-kawan di Piala Dunia 2022 sempat mengalahkan Jerman dan juga Spanyol. Oleh karena itu mereka bukan lawan yang mudah, sehingga untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi, Sintayong menekankan tim Merah Putih harus melakukan persiapan dengan maksimal. Sintayong pun berujar, persiapan tim harus baik nantinya. Tetapi memang faktanya Jepang dan Arab Saudi pastinya di atas kita secara ranking FIFA, kata Sintayong. Lebih lanjut, pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa persiapan Jay Ijes dan kawan-kawan memang harus lebih baik. Hal ini karena Sintayong menargetkan timnas Indonesia bisa meraih poin dari dua laga ini. Mantan pelatih timnas Korea Selatan pada tahun 2018 ini menekankan apapun yang terjadi mereka harus meraih poin. Ini skuad Garuda masih harus berjuang keras, bisa memenuhi target untuk finish di posisi 4 besar grup C. Timnas Indonesia sendiri targetkan finish di posisi 4 grup C agar bisa melaju ke putaran 4 playoff Piala Dunia 2026. Dengan target tersebut mereka harus mengemas setidaknya 15 poin. Sementara saat ini Rizky Ridho dan kawan-kawan menempati posisi kelima klasemen grup C dengan hanya mengemas 3 poin. Hasil ini didapatkan setelah timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi, Australia, Bahrain dan menelan kekalahan pahit dari China. Melihat situasi ini, Sintayong mengaku melakukan persiapan yang sempurna agar bisa mendapatkan poin melawan Jepang dan Arab Saudi nantinya. Pasalnya, lawan mereka yang sangat sulit dihadapi dan mereka juga memiliki prestasi yang tidak bisa diabaikan. Sintayong pun berujar, pasalnya mereka lawan yang sulit untuk dihadapi dan mereka juga memiliki prestasi yang tidak bisa diabaikan. Apalagi kedua tim ini sudah langganan tampil di Piala Dunia, sehingga mereka harus benar-benar siap. Jadi kita harus melakukan persiapan yang jauh lebih sempurna dan baik. Jadi bagaimanapun caranya kita harus mendapatkan poin dan kami akan benar-benar menyiapkan pemain yang matang. Imbus Sintayong. Jadi bagaimana pendapatmu tentang pernyataan Sintayong? Jika kamu punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar ya. Federasi Sepak Bola Bahrain mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka akan meminta FIFA dan AFC untuk memindahkan lokasi pertandingan melawan timnas Indonesia. PSSI-nya Bahrain mengeklaim permintaan pemindahan lokasi ini lantaran serangan netizen di platform sosial media mereka pasca hasil imbang melawan timnas Indonesia pada Oktober lalu. Pihak PSSI tegas menolak permintaan Bahrain jika lokasi pertandingannya dipindah ke negara lain atau di tempat netral. PSSI yang diwakilkan exco-nya yaitu Arya Sinulinga mengatakan dengan tegas menolak permintaan itu. Federasi akan menjamin keamanan Dilmun Warriors. Soal di sosmed, ya namanya kadang-kadang memang netizen Indonesia itu ramai, tetapi sebenarnya mereka ramah dan baik-baik, kata Arya Sinulinga. Jika Bahrain takut main di GBK karena tekanan kuat supporter, PSSI bisa memberikan opsi untuk menggelar laga di Stadion Papua Bangkit. Menarik jika stadion ini jadi venue laga timnas Indonesia versus Bahrain. Pasalnya jika stadion itu dipilih kita bisa mengerjai pemain Bahrain. Skuad Bahrain mau tak mau harus berada di udara kurang lebih dari 19 jam. Kondisi ini tentu saja akan menurunkan fisik para pemain itu. Untuk informasi, pemain Bahrain harus menempuh perjalanan udara selama 18 jam jika main di Stadion Papua Bangkit. Dari Bahrain mereka terbang 12 jam menuju Denpasar atau Bandara Soekarno-Hatta.
dengan opsi 1 kali transit. Jika mereka memilih ke Denpasar, dari Pulau Dewata mereka kembali terbang 6 jam menuju ke Jayapura. Dari Bandara Sentani, jaraknya memang tidak terlalu jauh menuju ke Stadion Papua Bangkit, hanya memakan 14 menit. Stadion Papua Bangkit sendiri dapat menampung lebih dari 40.000 penonton. Stadion ini dibangun dalam rangka penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional tahun 2021. Untuk pertama kalinya lah berlangsung di Papua. Persipura Jayapura menggunakan stadion ini sebagai markas mereka untuk kompetisi Liga 2 malam hari. Gelandang Cina Kim Wei-ning berbicara soal kualitas pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ya, Cina sendiri harus bersusah payah menaklukkan Indonesia dengan skor tipis 2-1. Indonesia yang menurunkan pemain mayoritas naturalisasi mampu melepaskan 14 tembakan dengan 6 diantaranya on target. Di sisi lain, Cina hanya membuat 5 tembakan dengan 3 on target. Indonesia juga memegang penguasaan bola mencapai 76% berbanding 24 milik Cina. Meski begitu, Qiu Wineng menyebut Cina memiliki kualitas lebih baik dari penggawa Garuda, termaksud para pemain naturalisasi. Ia pun berujar, pemain naturalisasi Indonesia itu cuma pemain kelas 2 di Asia. Kami tidak lebih buruk dari mereka. Apabila melihat dari kualitas individu, saya rasa kami hampir sama dengan mereka, bahkan lebih baik daripada mereka, sambung pria berusia 23 tahun itu. Apa yang dibilangnya tak sepenuhnya benar, mengingat beberapa pemain keturunan atau naturalisasi timnas Indonesia menjadi andalan klub-klub Eropa sampai Amerika. Salah satunya adalah Michael Gers yang merupakan bek utama klub raksasa Belanda FC Twente. Selain itu ada juga Bang Jai yang mengantarkan Venezia promosi ke Serie A, dan Martin Pais kini kiper andalan FC Dallas. Pelatih timnas Indonesia Sintayong meragukan Justin Hubner bisa memperkuat skuad Garuda melawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi laga tersebut di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi Jepang dalam laga kelima grup C. Kemudian laga ke-6 tim Merah Putih akan menjamu Arab Saudi di stadion yang sama pada 19 November. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi ini menjadi laga penting buat tim Merah Putih setelah meraih hasil yang kurang memuaskan. Skuad Garuda sebelumnya memang harus menelan pil pahit dalam 2 laga pada Oktober ini. Jais dan kawan-kawan hanya mampu menahan imbang Bahrain 2-2 dalam laga ketiga. Selain itu, tim asuhan Sintayong harus menelan kekalahan 1-2 dari Cina pada laga keempat. Dengan hasil tersebut, timnas Indonesia harus bangkit apabila ingin bersaing di grup C. Pasalnya tim Merah Putih saat ini menempati posisi kelima di grup C dengan hanya mengemas 3 poin. Padahal mereka ditargetkan bisa lolos ke putaran keempat dengan harus finish ke posisi 4 besar nantinya. Namun jelang lawan Jepang Arab Saudi, Sintayong justru memberikan kabar kurang menyenangkan. Hal ini karena ia belum bisa memastikan bek andalan timnas Indonesia, yaitu Justin Hubner, bisa main lawan Jepang dan Arab Saudi nantinya. Karena Justin sebelumnya absen melawan Bahrain dan Cina. Kehilangan bek seperti Justin Hubner tersebut memang membuat timnas Indonesia harus menelan hasil kurang memuaskan melawan Bahrain dan Cina. Pasalnya Justin gak masuk sekuat dan ia mengalami cedera saat melawan Australia. Sintayong pun berujar terkait Justin Hubner, dengan adanya cedera ia tidak bisa hadir, ujar Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut meragukan Justin bisa main lawan Jepang dan Arab Saudi. Sintayong menilai Justin bakal membutuhkan waktu untuk pemulihan dari cedera meski sudah fit nantinya. Namun pelatih timnas Korea Selatan tersebut bisa memainkan Justin, akan tetapi ia tetap akan melihat kondisi Justin terlebih dahulu nantinya. Sintayong pun berujar, maksud saya walaupun dia kembali bugar, sebenarnya belum bisa dikatakan fit karena perlu pemulihan juga. Dan pastinya porsi latihannya pun kurang, jadi kita harus lihat nantinya situasinya bagaimana, kata Sintayong.